Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Julia Suhada dengan NIM 2302 10128. Saya dari kelas 2D Administrasi Publik. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, SSMSP. Di sini saya akan membahas tentang pergeseran paradigma OPA, NPM, dan NPS. Nah, yang pertama ada Public Administration atau OPA, pertama kali dikemukakan oleh seorang Presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar ilmu politik, Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncullah konsep ini, konsep Public Administration yang memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, di mana dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditentukan. Fokus utamanya yaitu yang pertama penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah. Yang kedua, kebijakan publik administrasi negara dipahami sebagai penataan dan implementasi kebijakan. Yang ketiga, administrator bertanggung jawab kepada pimpinan penjabat politik. Yang keempat, nilai pokoknya efisien dan rasional. Dan yang terakhir, sistem tertutup sehingga melibatkan warga negara dibatasi. Selanjutnya yang kedua yaitu New Public Management atau NPM merupakan paradigma baru pada tahun 1990. Istilah NPM pertama kali dikemukakan oleh Christopher Hood. Konsep NPM muncul pada tahun 1080-an, digunakan untuk melukiskan sektor publik di Inggris dan Selandia Baru. New Public Management adalah paradigma yang muncul ketika melihat bahwa paradigma terdahulu yaitu administrasi klasik kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik termasuk bangunan masyarakat. Prinsip-prinsip New Public Management. Yang pertama, penekanan pada keahlian manajemen profesional dalam pengendalian organisasi. Yang kedua, standar-standar yang tegas dan terukur adalah performa organisasi. Yang ketiga, peralihan dan pemanfaatan kendali input menjadi output. Yang keempat, peralihan dari sistem manajemen tersebut menjadi desentralistik. Yang kelima, pengenalan masa kompetisi yang lebih besar dalam sektor publik. Karakteristik NPM, yaitu yang pertama manajemen profesional di sektor publik, yang kedua penekanan terhadap pengendalian output ke outcome, yang ketiga pemecahan unit-unit kerja di sektor publik, yang keempat menciptakan persaingan di sektor publik, dan yang terakhir pengadopsi gaya manajemen dari sektor bisnis ke sektor publik. Yang terakhir ada paradigma New Public Service atau NPS, merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet Widenhart dan Robert Widenhart berjudul The New Public Service. New Public Service adalah salah satu cara pandang baru dalam administrasi negara yang mencoba menutupi kelemahan-kelemahan paradigma OPA dan NPM. Teori NPS memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat sepanjang suara itu rasional dan legitimate secara normatif dan konstitusional. Prinsip-prinsip NPS. Yang pertama, melayani warga negara bukan pelanggan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan publik. Yang ketiga, kewarganegaraan lebih berharga atau bernilai daripada kewirausahaan. Yang keempat, berpikir strategis dan bertindak demokratis. Yang kelima, menyadari bahwa akuntabilitas tidaklah mudah. Yang keenam, melayani daripada mengarahkan. Dan yang terakhir, menghargai manusia tidak hanya sekedar produktivitas. Disimpulkan bahwa dari ketiga paradigma ini menunjukkan perkembangan dalam administrasi publik. OPA berfokus pada efisiensi dan profesionalisme melalui organisasi pemerintah yang tertutup. NPM memperkenalkan manajemen bisnis dan kompetisi untuk meningkatkan efektivitas melalui desentralisasi. NPS menekankan partisipasi negara, kepentingan publik, dan akuntabilitas. Perubahan dari OPA ke NPM dan akhirnya NPS mencerminkan peringkat kompleksitas dan pergeseran nilai-nilai dengan penekanan lebih besar pada partisipasi dan pelayanan kepada warga negara.